Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pejuang P3K. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya. Langsung saja kita simak videonya. 1. Adapun ciri khas dari proses penyuluhan kemitraan atau prospek yaitu A. Setiap kota terdapat petani pemandu dipilih masyarakat. B. Dana untuk kegiatan penyuluhan dikelola oleh Dinas Pertanian. C. Kegiatan belajar petani berpusat di kota yang mendapatkan dukungan dari lembaga penyuluhan, penelitian, perdagangan, industri, dan pemerintah daerah. D. Pengembangan agribisnis didasarkan atas usaha keluarga sebagai unit ekonomi dasar. E. Memberikan bantuan kepada seluruh petani mitra. Jawabannya adalah D. Pengembangan agribisnis didasarkan atas usaha keluarga sebagai unit ekonomi dasar. Pembahasan. Ini berarti dalam pendekatan penyuluhan kemitraan, fokus utamanya adalah pada pengembangan agribisnis yang didasarkan pada usaha keluarga sebagai unit ekonomi dasar. Artinya, program ini bertujuan untuk membantu dan meningkatkan usaha-usaha keluarga dalam sektor pertanian atau agribisnis. Pendekatan ini mengakui peran penting keluarga sebagai unit ekonomi dasar dalam pengembangan sektor pertanian yang berbeda dari pendekatan lain yang mungkin lebih berfokus pada entitas besar atau perusahaan besar. Dengan demikian, proses penyuluhan kemitraan berusaha mendukung dan memperkuat peran keluarga dalam mengembangkan agribisnis. 2. Salah satu komoditas tanaman perkebunan berikut yang pemindahan bibitnya dilakukan maksimal pada stadium jarum adalah A. Kopi, B. Kakao, C. Jare, D. Tebu, E. Tembakau. Jawabannya adalah C. Jare. Pembahasan. Tanaman jare adalah tanaman perkebunan yang termasuk dalam keluarga pohon cengkeh atau Syzygium. Bibit tanaman jare biasanya dipindahkan atau ditanam pada stadium jarum, yaitu pada tahap awal pertumbuhannya ketika tanaman masih berbentuk setek atau bibit dengan daun-daun kecil yang menyerupai jarum. Pemindahan bibit tanaman jare pada stadium jarum ini penting untuk beberapa alasan. 1. Tingkat kelangsungan hidup. Tanaman jare cenderung memiliki tingkat kelangsungan hidup yang lebih baik jika bibitnya dipindahkan pada stadium jarum. Pada tahap ini, tanaman jare lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan baru dan pertumbuhannya akan lebih baik. 2. Pertumbuhan optimal. Pemindahan bibit pada stadium jarum memberikan kesempatan bagi tanaman jare untuk mengembangkan sistem akar yang kuat dan daun-daun yang sehat. Ini penting untuk pertumbuhan yang optimal di masa depan. 3. Kualitas hasil. Bibit yang dipindahkan pada stadium jare cenderung menghasilkan buah atau produk yang lebih berkualitas ketika sudah tumbuh dewasa. Jadi, pemindahan bibit tanaman jare pada stadium jarum adalah praktik umum dalam budidaya tanaman ini untuk memastikan pertumbuhan yang baik dan hasil yang berkualitas. 3. Tujuan sanitasi pada lahan pembibitan pertanian adalah A. Membersihkan gulma, B. Membersihkan hama penyakit, C. Membersihkan tanaman inang, D. Membersihkan tanaman hidup, E. Membersihkan cabang tanaman. Jawabannya adalah B. Membersihkan hama penyakit. Pembahasan. Tujuan sanitasi pada lahan pembibitan pertanian adalah untuk membersihkan lahan dari hama penyakit yang dapat merusak tanaman bibit. Dengan membersihkan hama penyakit, kita dapat meminimalkan risiko penyebaran penyakit dan merawat bibit dengan baik sehingga pertumbuhannya optimal. Membersihkan gulma, tanaman inang, tanaman hidup, dan cabang tanaman juga dapat menjadi bagian dari sanitasi. Tetapi yang paling penting adalah mengendalikan hama penyakit untuk menjaga kesehatan tanaman bibit. 4. Proses hilangnya air melalui penguapan dari permukaan tanah, permukaan batang, dan daun tanaman disebut dengan istilah A. Aerokuasi, B. Evaporasi, C. Ferolisis, D. Emisi, E. Evakuasi. Jawabannya adalah B. Evaporasi.
Pembahasan. Evaporasi adalah proses hilangnya air dari permukaan tanah, permukaan batang, dan daun tanaman menjadi uap air ke atmosfer. Proses ini terjadi saat air di permukaan tanah atau tanaman menguap menjadi uap air karena panas matahari atau kondisi lingkungan yang menguntungkan. Evaporasi merupakan salah satu tahap dalam siklus hidrologi dan merupakan bagian penting dalam penyerapan dan pergerakan air di alam. 5. Kebutuhan air pada fase pembibitan umur 0 sampai 3 bulan per hari yaitu A. 1 liter, B. 2 liter, C. 3 liter, D. 4 liter, E. 5 liter. Jawabannya adalah A. 1 liter. Pembahasan. Kebutuhan air pada fase pembibitan umur 0 sampai 3 bulan biasanya sekitar 1 liter per hari. Pada tahap ini, bibit atau tanaman muda memerlukan air untuk pertumbuhan dan perkembangannya, tetapi kebutuhan airnya relatif rendah dibandingkan dengan tahap-tahap pertumbuhan selanjutnya. Jumlah air yang dibutuhkan juga bisa bervariasi tergantung pada jenis tanaman dan kondisi lingkungan setempat. 6. Sebagai bahan penunjang penyulaman tanaman perkebunan yang baik, sehingga nantinya diharapkan dapat mengikuti pertumbuhan lain atau homogen, maka bibit yang disiapkan sebaiknya A. Bibit yang digunakan sudah memasuki fase generatif. B. Harus seumuran dengan bibit yang baru berkecambah. C. Harus seumuran dengan bibit yang sudah tumbuh atau tanam di lahan. D. Bibit sudah berumur lebih dari 3 tahun. E. Bibit yang digunakan dari fase generatif. Jawabannya adalah C. Harus seumuran dengan bibit yang sudah tumbuh atau tanam di lahan. Pembahasan. Untuk mencapai pertumbuhan yang homogen di lahan perkebunan, bibit yang disiapkan sebaiknya memiliki usia yang seumuran dengan bibit yang sudah tumbuh atau telah ditanam di lahan. Ini akan membantu memastikan bahwa seluruh bibit yang ditanam memiliki tingkat perkembangan yang serupa dan mengikuti pertumbuhan yang konsisten. 7. Ketika kita melakukan perbanyakan tanaman secara vegetatif atau okulasi dan grafting, prinsipnya kamu bisa menggabungkan dua jenis tanaman yang berbeda asalkan masih dalam A. 1 varietas, B. 1 spesies, C. 1 genus, D. 1 ordo, E. 1 family. Jawabannya adalah C. 1 genus. Pembahasan. Ketika melakukan perbanyakan tanaman secara vegetatif seperti okulasi dan grafting, prinsipnya adalah bisa menggabungkan dua jenis tanaman yang berbeda selama keduanya masih termasuk dalam satu genus yang sama. Genus adalah tingkatan taksonomi yang lebih tinggi daripada spesies, sehingga perbanyakan vegetatif seperti okulasi dan grafting sering dilakukan antara tanaman yang termasuk dalam genus yang sama untuk menggabungkan karakteristik yang diinginkan dari dua tanaman yang berbeda. 8. Perbanyakan tanaman dengan mengambil mata tunas kemudian dilakukan penempelan mata tunas pada batang yang telah disayat sehingga diharapkan tumbuh tunas yang baru adalah A. Okulasi, B. Stek, C. Kultur jaringan, D. Merunduk, E. Grafting. Jawabannya adalah A. Okulasi. Pembahasan. Okulasi adalah metode perbanyakan tanaman di mana mata tunas atau mata okul dari satu tanaman yang diinginkan atau pohon induk dipotong dan ditempatkan di sayatan atau tempat yang sesuai di batang atau cabang tanaman lain atau tanaman inang. Tujuan dari okulasi adalah untuk mendapatkan tunas baru yang tumbuh dari mata okul tersebut dan memiliki karakteristik tanaman yang diinginkan. Ini adalah salah satu bentuk dari grafting, di mana okulasi lebih khusus mengacu pada penggunaan mata tunas sebagai bahan yang ditempatkan pada tanaman inang. 9. Suatu proses menumbuhkan dan mengembangkan benih menjadi bibit yang siap tanam merupakan pengertian dari A. Bibit, B. Pembibitan, C. Benih, D. Pembenihan, E. Budidaya. Jawabannya adalah B. Pembibitan. Pembahasan. Pembibitan adalah suatu proses yang melibatkan penumbuhan dan pengembangan benih menjadi bibit yang siap untuk ditanam di lapangan. Proses pembibitan melibatkan beberapa tahap, termasuk penanaman benih, perawatan bibit, dan persiapan bibit agar siap untuk dipindahkan ke lahan yang lebih luas.
Ini adalah langkah awal dalam budidaya tanaman yang penting untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan yang baik dalam pertanian dan kebun. 10. Sebuah alat ukur dan alat uji digital yang berfungsi untuk mengukur kandungan kadar air atau tingkat kekeringan suatu bahan atau benda adalah A. Diometer, B. Moisture meter, D. Grain moisture meter, D. Refractometer salinity, E. pH meter. Jawabannya adalah B. Moisture meter. Pembahasan. Moisture meter adalah alat ukur digital yang digunakan untuk kandungan kadar air atau tingkat kelembaban dalam suatu bahan atau benda. Ini adalah alat yang sering digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pertanian untuk mengukur kadar air dalam biji-bijian, konstruksi untuk mengukur kelembaban kayu, dan industri makanan untuk mengukur kadar air dalam makanan. Moisture meter membantu dalam mengontrol dan memantau tingkat kelembaban dalam berbagai jenis materi yang dapat menjadi kritikal dalam berbagai aplikasi. 11. Ilmu pengetahuan alam yang dibutuhkan untuk menunjang pemahaman konsep dasar ekologi tumbuhan yaitu A. Fitogenetika dan biogeografi, B. Taksonomi dan struktur tumbuhan, C. Ilmu tanah, geologi, dan geomorfologi, D. Matematika, statistik, fisika, dan kimia, E. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah E. Semua jawaban benar. Pembahasan. Untuk memahami konsep dasar ekologi tumbuhan, memerlukan pemahaman yang luas tentang berbagai aspek ilmu pengetahuan alam. Ini mencakup A. Fitogenetika dan biogeografi, ilmu tentang asal-usul dan distribusi tanaman di berbagai wilayah. B. Taksonomi dan struktur tumbuhan, ilmu tentang klasifikasi dan identifikasi tanaman serta struktur tumbuhan. C. Ilmu tanah, geologi, dan geomorfologi, untuk memahami pengaruh lingkungan fisik terhadap pertumbuhan tanaman dan ekosistem tumbuhan. D. Matematika, statistik, fisika, dan kimia. Ilmu-ilmu ini juga penting dalam analisis data ekologi, permodelan ekosistem, dan pemahaman interaksi antara faktor fisika dan kimia dalam ekosistem. Oleh karena itu, untuk pemahaman yang komprehensif tentang ekologi tumbuhan memerlukan pengetahuan dalam berbagai aspek ilmu pengetahuan alam tersebut. 12. Terdapat 3 kelompok besar tanaman yang dibudidayakan atau diupayakan dalam bidang pertanian, yaitu kelompok tanaman pangan, kelompok tanaman hortikultura, dan kelompok tanaman A. Pertanian, B. Perkebunan, C. Palawija, D. Sayur-sayuran, E. Tumpang sari. Jawabannya adalah B. Perkebunan. Pembahasan. Terdapat 3 kelompok besar tanaman yang dibudidayakan dalam bidang pertanian, yaitu 1. Kelompok tanaman pangan, tanaman yang dihasilkan untuk tujuan konsumsi manusia dan hewan seperti padi, jagung, gandum, dan kedelai. 2. Kelompok tanaman hortikultura, tanaman yang dihasilkan untuk tujuan konsumsi segar atau bahan baku makanan yang tumbuh dalam waktu singkat seperti sayuran, buah-buahan, dan bunga hias. 3. Kelompok tanaman perkebunan, tanaman yang dihasilkan untuk bahan baku industri seperti karet, kelapa sawit, teh, kopi, dan kakao. Jadi, kelompok tanaman perkebunan adalah kelompok ketiga yang dibudidayakan dalam pertanian. 13. Sebelum digunakan untuk racikan rokok, tembakau kering hasil pengolahan petani yang berupa rajangan atau kerosok masih harus mengalami proses pengeringan ulang atau retrying dan fermentasi atau aging. Pengeringan ulang dilakukan agar tembakau mencapai kadar air ideal adalah A. 5-10%, B. 12-14%, C. 15-20%, D. 20-25%, E. 25-30%. Jawabannya adalah B. 12-14%. Pembahasan.
Sebelum digunakan untuk racikan rokok, tembakau hasil pengolahan dari petani harus mengalami proses pengeringan ulang atau redrying untuk mencapai kadar air yang ideal, yaitu sekitar 12-14%. Kadar air tembakau yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dapat memengaruhi kualitas rokok. Oleh karena itu, pengeringan ulang dilakukan untuk mencapai tingkat kelembaban yang tepat sebelum tembakau digunakan dalam produksi rokok. 14. Berikut adalah alat yang digunakan dalam ekstraksi nematoda kecuali A. Gelas ukur, B. Alkohol, C. Saringan 1 mm, D. Kertas label, E. Suspensi nematoda. Jawabannya adalah B. Alkohol. Pembahasan. Alat yang digunakan dalam ekstraksi nematoda termasuk gelas ukur, saringan 1 mm, kertas label, dan suspensi nematoda. Namun, alkohol biasanya tidak digunakan sebagai alat dalam ekstraksi nematoda, melainkan sebagai pelarut atau cairan yang digunakan untuk mengawetkan atau mengidentifikasi nematoda setelah diekstraksi. 15. Hama yang sering menyerang bibit kakao antara lain belalang, siput atau bekicot, kutu, serta berbagai macam jenis ulat. Hama tersebut dapat dikendalikan dengan A. Akarisida, B. Rodestisida, C. Moluskisida, D. Insektisida, E. Bakterisida. Jawabannya adalah D. Insektisida. Pembahasan. Insektisida adalah bahan kimia yang digunakan untuk mengendalikan hama seperti belalang, kutu, dan berbagai jenis ulat yang dapat menyerang bibit kakao. Insektisida dirancang khusus untuk mengendalikan serangga-serangga ini dan melindungi tanaman dari kerusakan yang disebabkan oleh hama-hama tersebut. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat pejuang P3!